Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat tas rajut dengan model seperti ini. Tas berbentuk lingkaran ini, detail motifnya cantik banget. Dilengkapi dengan kancing magnet dan juga tassel untuk mempermanis. Tas ini berukuran diameter kurang lebih 29 cm dan untuk bagian handle-nya berukuran panjang kurang lebih 55 cm. Bagaimana? Sudah penasaran cara membuat shoulder bag cantik ini? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami, oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tas ini. Benangnya kita siapkan benang polikilap, ukurannya D27 atau yang medium. Di sini saya menggunakan warna gold. Kita siapkan 2 gulung. Untuk hakpennya kita menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Lalu kita siapkan gunting, korek api, meteran, jarum kristik, penanda, dan di sini saya menggunakan kancing magnet untuk penutupnya. Jadi tidak menggunakan furing dan resleting. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Pertama, kita buat simpul. Lalu 12 rantai. Selanjutnya, slip stitch di rantai yang pertama. Sehingga membentuk lingkaran. Kita masuk di pola round pertama. Buat 3 rantai dulu sebagai pengganti 1 DC. Lalu buat 2 DC lagi. Kita masukkan ke lubang yang ada di tengah ini. 1, 2. Kita sudah dapat 3 DC, lalu tambahkan 2 rantai. Kita ulangi pola ini dan mendapatkan 6 set 3 DC dan 2 rantai. Seperti ini hasil jadinya setelah 6 kali pengulangan. Selanjutnya kita slip stitch di DC yang pertama. Round 1 selesai, hasil jadinya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan round yang kedua. Kita slip stitch dulu menuju ruang 2 rantai yang ada di sini. 1, 2, 3 kali slip stitch. Kita buat 3 rantai lagi sebagai pengganti 1 DC. Kita buat di sini 2 DC, 2 CH, dan 2 DC.
2CH, lalu 2DC lagi, seperti ini. Kita tambahkan 2CH, kita skip 3DC yang ada di bawahnya ini. Kita langsung kerjakan lagi pola yang sama di ruang 2 rantai berikutnya. DC. Sudah selesai satu putaran. Di sini kita ada 6 kali pengulangan motif. Kita bisa akhiri dengan slip stitch di stitch yang pertama. Round kedua selesai, hasil jadinya seperti ini. Sekarang kita lanjut mengerjakan round ketiga. Kita buat slip stitch dulu. 1, 2 kali, dan kita sudah berada di ruang 2 rantai. Di sini kita buat 2DC, 1CH, dan 2DC. Kita buat 3 rantai sebagai pengganti 1DC. Teman-teman bisa pasangkan penanda di stitch pertama. Kita tambahkan 1DC lagi, lalu 1 rantai, 2DC. Selanjutnya kita tambahkan 1 rantai, skip 2DC ini kita kerjakan di ruang 2 rantai berikutnya. Pola yang sama, 2DC, 1CH, 2DC, 1CH. Oke, kita ulangi pola yang sama seperti ini satu putaran. Round yang ketiga sudah selesai, hasil jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan round yang keempat. Untuk round keempat ini pengerjaannya adalah di ruang 1 rantai. Jadi di sini kita slip stitch dulu. Nah, di setiap ruang 1 rantai ini kita buat 1DC, 2CH, dan 1DC. Tiga rantai sebagai pengganti 1DC. Tambahkan 2 rantai, lalu 1DC di ruang yang sama. Lanjut di ruang rantai berikutnya, 1DC, 2 rantai, 1DC, ulangi 1 putaran. Round keempat sudah selesai, hasil jadinya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan round kelima. Kita slip stitch dulu masuk ke ruang 2 rantai. Di ruang 2 rantai ini kita buat 2DC, 2CH, dan 2DC. Ini terhitung sebagai 1DC. Lalu 2 rantai, 2DC lagi di ruang yang sama. Nah,
Kita ulangi pola yang sama seperti ini di ruang 2 rantai yang ada di sini, yang ada di round keempat. Round kelima sudah selesai, hasil jadinya seperti ini. Sekarang kita akan mengerjakan round ke-6. Kita buat slip stitch dulu menuju ruang 2 rantai. 1, 2. Di ruang 2 rantai ini kita buat 4 DC. Terhitung 1, tambahkan 3 DC lagi di ruang yang sama. Lalu buat 1 DC di antara 2 DC yang ada di sini. Seperti ini polanya, kita ulangi 1 putaran. 4 DC di ruang 2 rantai dan 1 DC di antara 2 DC. Round ke-6 sudah selesai, hasil jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan round yang ke-7. Kita akan buat SC keliling. Awali dengan 1 rantai dulu. Lalu kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Round yang ke-7 sudah selesai, hasil jadinya seperti ini. Kita akan kerjakan round ke-8. Untuk round ke-8, kita awali dengan 3 rantai dulu. Lalu kita buat 2 DC di lubang yang sama. Kita pasangkan penandanya di rantai yang ketiga. Nah, selanjutnya kita skip 2 lubang. Di lubang ketiga kita buat slip stitch. Lalu kita buat 3 rantai lagi. Dan 2 DC di lubang yang sama. Skip 2 lubang, slip stitch. Oke, ulangi cara yang sama 1 putaran. Round ke-8 sudah selesai, hasil jadinya seperti ini. Oke, kita lanjut mengerjakan round ke-9. Nah, karena posisi akhir round 8 ada di sini, kita akan buat slip stitch dulu menuju penanda ini ya. Rantai yang ketiga. Satu, 2, 3. Oke, di sini kita akan buat 3 DC increase. 3 rantai ini terhitung 1 DC.
tambahkan 2 lagi di lubang yang sama. Lalu buat 1 rantai. Kita menuju puncak sini lagi, rantai yang ketiga. Kita buat 3 DC increase. Lalu 1 rantai. Ulangi pola yang sama 1 putaran. Round ke-9 sudah selesai. Hasil jadi motifnya seperti ini, mirip dengan jam pasir ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan round ke-10. Kita awali dengan slip stitch dulu menuju DC kedua. Nah, di sini kita akan buat 3 DC increase. Satu, 2, 3. Kita sudah buat 3 DC di satu lubang yang sama. Lalu kita buat 1 DC di rantai. Polanya seperti ini, kita ulangi 1 putaran. Round ke-10 sudah selesai. Hasil jadinya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan round ke-11. Kita akan buat SC keliling. 1 rantai dulu, lalu SC di masing-masing lubang. Round ke-11 sudah selesai. Hasil jadinya seperti ini. Sekarang kita lanjut mengerjakan round ke-12. Kita buat slip stitch 1 kali menuju lurusnya ini. DC yang kedua di baris sebelumnya. Di sini kita buat 3 DC increase. Lalu tambahkan 1 rantai. Kita skip 3 lubang. Di lubang berikutnya buat 3 DC increase lagi dan 1 rantai. Nah, kita ulangi polanya. Tidak 1 putaran. Tapi di sini mulai dari yang kita kerjakan ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, yang 11 ini kita skip. Kita beri penanda. Nanti kita kerjakan round 12 sampai sini saja. Nah, di sini sampai sini saya membuat 3 DC increase dan 1 rantainya sebanyak 28 kali. Lalu terakhir kita tutup dengan 3 DC increase nya. Selanjutnya kita akan membuat bagian handle. Dari sini kita buat sebanyak 116 rantai.
atau teman-teman bisa atur sesuai panjang yang diinginkan ya untuk jumlah rantainya. Nah, seperti ini hasil jadinya setelah saya tambahkan rantai untuk handle. Selanjutnya kita akan mengerjakan round ke-13. Kita awali lagi dengan 1 kali slip stitch ke DC tengah. Di sini kita akan buat 4 DC increase. Terhitung 1 DC. Tambahkan 3 DC lagi di lubang yang sama. Kita ulangi polanya, buat 4 DC increase di DC tengah sebanyak 29 kali. Oke, kalau kita sudah kerjakan sampai sini, bertemu dengan bagian handle, kita isi masing-masing rantainya dengan 1 DC. Seperti ini hasil jadinya untuk round ke-13. Nah, ini untuk bagian handle-nya juga sudah selesai. Sekarang kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Di sini saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Ini untuk bagian belakang dan ini bagian depannya. Kita buat yang sama seperti ini sebanyak 2 buah. Tapi yang nanti jangan dipotong ya benangnya. Saya sudah selesai membuat satu lagi. Di sini sisa benangnya tidak kita potong dulu ya. Kita akan langsung satukan dengan rajutan yang satunya ini. Jadi untuk bagian buruk kita temukan dengan bagian buruk seperti ini. Lalu kita akan satukan dengan tusuk SC. Kita buat satu rantai dulu. Kita buat SC mulai dari sini sampai sini. Jadi untuk yang handle-nya aja yang tidak perlu kita satukan. Teman-teman bisa ambil serat belakang dan serat depan saja seperti ini ya. Saya sudah selesai menyatukan kedua rajutannya sehingga di bagian ini terbentuk ruang. Selanjutnya kita akan membuat edging atau tepian. Kita buat satu rantai dulu, balik. Lalu kita buat SC di lubang yang pertama. Selanjutnya skip satu lubang, di lubang yang ketiga kita buat 4 DC.
Kita skip satu lubang lagi. Di lubang berikutnya kita buat 1 SC. Oke, kita ulangi pola ini sampai selesai di bagian ini. Bagian tepian sudah selesai, hasil jadinya seperti ini. Terakhir kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Di sini saya juga sudah siapkan untuk magnetnya, saya pasang di rajutan seperti ini. Kita tinggal jahitkan di bagian dalam seperti ini menggunakan bantuan jarum kristik. Saya sudah selesai menjahit magnetnya untuk di bagian dalam. Hasilnya seperti ini. Di sini saya juga sudah membuat tassel untuk mempermanis. Kita bisa pasangkan di bagian ini. Nah, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas bahu yang cantik ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.